Erick Thohir resmi terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023 hingga 2027. Erick Thohir resmi terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Hasil itu diketahui setelah pemilihan yang berlangsung di Kongres Luar Biasa PSSI 2023, Kamis 16 Februari 2023 waktu Indonesia Barat di Hotel Sangrila, Jakarta. Erick Thohir sendiri berhasil memenangkan pemilihan Ketua Umum PSSI pada periode 2023-2027. Ia meraih 64 suara dari 86 voters. Dilangsungkannya KLB PSSI ini untuk mencari pengurus PSSI Pusat periode 2023-2027. Pengurus PSSI Pusat periode 2023-2027 terdiri dari 1 Ketua Umum, 2 Wakil Ketua Umum, dan 12 anggota Komite Eksekutif. Nama-nama di atas kemudian dipilih oleh 86 voters. Voters KLB PSSI 2023 ini berisikan 18 klub Liga 1 dan 16 klub Liga 2, 34 asosiasi provinsi, dan 3 asosiasi yakni Federasi Futsal Indonesia, Asosiasi Pelatih, dan Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia. Setelah dilakukan pemilihan dan penghitungan suara, Erick Thohir resmi terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Ia mengungguli Ketua Umum PSSI periode 2015-2016, Lanyala Mataliti. Sekarang harapannya, terpilihnya Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI yang baru dapat menghadirkan prestasi bagi sepak bola Indonesia yang seakan tertidur selama puluhan tahun. Terakhir kali Timnas Indonesia berjaya di level senior adalah ketika juara SEA Games 1991 atau 32 tahun yang lalu. Menurut Erick Thohir, acara itu sangat penting sebab ia bisa menyatukan visi dan misi yang ia miliki dengan para pelaku sepak bola di Indonesia. Disitulah saya akan melempar garis besar visi misi yang disepakati bersama. Bukan visi misi saya, tapi visi misi Liga 1 apa, visi misi timnas, visi misi perwasitan, dan yang lain, ujarnya. Konsepnya seserahan itu nanti para pelaku sepak bola nasional akan diberikan waktu berdiskusi selama 6 hingga 7 jam untuk mencapai kesepakatan. Saya akan kasih waktu 6 hingga 7 jam untuk berdiskusi berdebat. Tapi keluar dari kamar, semua harus tanda tangan. Jadi jangan ada setelah diberi kesempatan berdiskusi, keluar kamar bilang, saya sebenarnya nggak setuju. Tandasnya. TC Timnas U20 Indonesia makin lengkap, tinggal tunggu kabar Marcelino Ferdinand dan bek Persija. TC Timnas U20 Indonesia makin lengkap, kini tinggal menunggu kabar dari 2 pemain yakni Marcelino Ferdinand dan bek Persija Jakarta, Muhammad Firadi. Beberapa hari jelang turnamen internasional di Jakarta, Timnas U20 Indonesia terus mempersiapkan diri. Tampaknya misi skuad lengkap pada turnamen yang mulai berlangsung pada 17 hingga 22 Februari 2023 itu semakin nyata. 3 pemain Persija Jakarta dipastikan sudah bergabung ke TC Timnas pada Selasa, 14 Februari 2023. Mereka adalah Alfrianto Niko, Doni Tripamungkas, dan Cahya Supriyadi. Tersisa 1 nama yakni Muhammad Firadi. Sudah gabung TC, Alfrianto Niko, Doni Tripamungkas, dan Cahya Supriyadi, ucap Nova Arianto. Iya benar, sisa Muhammad Firadi yang belum dilepas. Tambahnya, 2 pemain Persib Bandung, Kakang Rudianto dan Ferdiansyah juga bakal bergabung setelah laga melawan PSM Makassar Selasa 14 Februari 2023. Setelah pertandingan menghadapi PSM Makassar, kami izinkan Ferdiansyah dan Kakang untuk bergabung bersama tim nasional, kata Teddy Cahyono. Ronaldo Kuate yang kabarnya sudah resmi bergabung klub Turki, Bursaspor dikabarkan akan segera gabung TC Timnas U20 Indonesia.
Penyerang kelahiran Yogyakarta itu memang sudah beberapa hari ini berada di Turki untuk mengurus kepindahan ke klub di sana. Bodrumspor memang belum merilis pernyataan resmi mengenai transfer Ronaldo Kuateh. Namun nama Ronaldo Kuateh sudah tercantum dalam website resmi Federasi Sepak Bola Turki. Ronaldo Kuateh sudah diizinkan klubnya, kata Nova Arianto. Tinggal menunggu Marcelino Ferdinand yang masih belum diketahui kabarnya saat ini apakah bisa gabung TC Timnas U20 Indonesia atau tidak. Ditunggu ya untuk Marcelino Ferdinand, tambah Nova. Terdapat 3 tim yang menjadi lawan Timnas U20 Indonesia di turnamen internasional, yakni Fiji, Selandia Baru, dan Guatemala. Adapun TC Timnas U20 Indonesia ini dalam rangka menata Piala Asia U20 2023 Uzbekistan. Pada Piala Asia U20 2023, Timnas U20 Indonesia menghuni grup A bersama Uzbekistan, Irak, dan Suriah. Tiga penyerang keturunan yang bisa perkuat Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Nomor 1 main di ADO Den Haag. 3 penyerang keturunan yang bisa perkuat Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023 akan dibahas di sini. Seperti diketahui, pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong saat ini sedang gencar mencari pemain keturunan agar bisa memperkuat skuad Garuda di Piala Dunia U20 2023 pada 20 Mei sampai 11 Juni 2023. Sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, Indonesia jelas ingin tampil semaksimal mungkin dan karena itu untuk mempersiapkan persiapan, Sintayong ingin para pemain keturunan ikut memperkuat skuad Garuda. Dari berbagai lini, posisi penyerang jelas menjadi salah satu yang penting. Lantas siapa saja penyerang yang mungkin memperkuat Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023 mendatang? Di urutan ketiga ada Ronaldo Kuateh. Ronaldo Kuateh adalah salah satu pemain keturunan di skuad Timnas Indonesia U20. Ia pun bisa dikatakan sudah menjadi salah satu pemain andalan Sintayong di tim tersebut. Ronaldo Kuateh merupakan pemain keturunan yang berasal dari Indonesia Liberia. Ibu Ronaldo berasal dari Yogyakarta, sementara ayahnya berasal dari Liberia, Afrika. Kedua, Jim Kruk. Jim Kruk pemain Belanda berdarah Indonesia. Ia mendapatkan darah Indonesia dari ayahnya yang asli Jawa. Saat ini, Jim Kruk memperkuat VGC R6 U18. Sejatinya Jim Kruk sudah pernah dipanggil Sintayong untuk menjalani pemusatan latihan Timnas Indonesia U20 di Jakarta pada Juli 2022. Kendati demikian, karena kurang impresif, Jim Kruk batal dinaturalisasi. Namun bukan berarti peluang tersebut tertutup rapat. Dan di urutan pertama, ada Rafael Struijk. Rafael Struijk saat ini merupakan salah satu dari 3 pemain yang sudah masuk dalam proses naturalisasi yang dilakukan PSSI. Jadi kemungkinan besar pemain ADO Den Haag tersebut bisa membela Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Struijk sendiri sudah bergabung dengan skuad utama ADO Den Haag yang bermain di divisi kedua Liga Belanda. Hal itu membuktikan bahwa pemain bisa bermain sebagai striker itu sangatlah menjanjikan. Struijk pun sejatinya adalah seorang winger kiri, namun penampilannya tak kalah hebat ketika bermain sebagai striker. PSSI terus desak klub kirim pemainnya ke Timnas U20 Indonesia sebelum mini turnamen.
PSSI akan menggelar mini turnamen untuk persiapan Timnas U20 Indonesia ke Piala Asia U20 2023. Tapi semua klub harus mengirimkan pemainnya. Sintayong menyampaikan bahwa Timnas U20 Indonesia akan melakukan mini turnamen bersama 3 negara. Rencananya mini turnamen itu akan digelar pada 17 hingga 22 Februari 2023. 3 negara yang akan diundang adalah Fiji, Guatemala, dan Republik Dominika. 3 bulan lalu saya sudah minta biar kita adakan mini turnamen di tanggal 17, 19, dan 22 Februari ini. Ujar Sintayong kepada awak media di lapangan C Senayan, Jakarta, Rabu 8 Februari 2023. Bakal lawan Fiji, Guatemala, dan Republik Dominika. Itu pun setahu saya sudah ada persetujuan dari Menpora. Tapi kini Timnas U20 Indonesia memiliki masalah, yakni belum lengkapnya skuad tim. Dari 30 pemain yang dipanggil oleh Sintayong, baru 22 pemain yang sudah mengikuti TC. Sementara 8 pemain belum memenuhi panggilan Sintayong. 4 di antara 8 pemain tersebut adalah pemain Persija Jakarta, yakni Muhammad Ferrari, Cahya Supriyadi, Doni Tripamungkas, dan Alfrianto Niko. 2 pemain Persib Bandung ada Kakang dan Ferdiansyah. 2 sisanya yaitu pemain yang sedang meniti karir di Eropa, Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuateh. Menanggapi hal tersebut, Direktur Teknik PSSI Indra Safri mengharapkan semua tim sudah mengirim pemainnya sebelum mini turnamen. Menurutnya, mini turnamen adalah salah satu cara untuk meningkatkan persiapan Timnas U20 Indonesia sebelum Piala Asia U20 2023. Jika tidak lengkap pemainnya, maka mini turnamen dianggap akan sia-sia. Iyalah, lengkap semuanya saat turnamen mini. Ujar Indra Safri kepada awak media di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis 9 Februari 2023. Kan kita maunya mini turnamen pada 17, 19, dan 22 Februari 2023. Kalau tidak lengkap, untuk apa kita bikin uji coba mini turnamen? Yang sudah pasti itu, Kepulauan Fiji datang pada 16 Februari 2023, termasuk Guatemala dan Republik Dominika. Sebagai informasi, Piala Asia U20 2023 akan berlangsung pada 1 hingga 18 Maret 2023. Sedangkan Timnas U20 Indonesia berada di grup A bersama Uzbekistan, Irak, dan Suriah.